Selama bertahun-tahun berikutnya, kehidupan keluarga Nabi Yakub alaihissalam mengalami kesulitan akibat kelaparan dan paceklik yang melanda tanah Kan'an kala itu. Akibatnya, anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam terpaksa pergi ke Mesir untuk mencari makanan karena kondisi tempat kelahiran mereka yang semakin sulit. Dalam keadaan putus asa ini, mereka tidak menyadari bahwa di Mesir terdapat saudara mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang telah melalui berbagai cobaan berat hingga akhirnya diangkat menjadi menteri oleh Raja Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah saudara-saudaraku kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa nur kebenaran kepada seluruh alam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Yakub alaihissalam lahir di tanah Kan'an sebagai putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahirannya sangat dinantikan oleh kedua orang tuanya yang telah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai keturunan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka dengan kelahiran dua anak kembar, yaitu Yakub dan Esau. Meskipun hubungan antara Nabi Yakub alaihissalam dan Esau sering kali terjadi konflik. Sejak kecil Nabi Yakub alaihissalam dikenal sebagai anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Nabi Yakub alaihissalam dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, dan begitu pula Yakub. Ia berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim." Nabi Yakub alaihissalam tumbuh menjadi seorang pemuda yang taat dan beriman. Nabi Yakub alaihissalam sangat mencintai kedua orang tuanya dan selalu berusaha untuk memenuhi harapan mereka. Dalam pandangan masyarakat di sekitarnya, Nabi Yakub alaihissalam dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Suatu ketika Esau sangat marah dan berniat untuk membunuh Nabi Yakub alaihissalam. Mengetahui bahaya yang mengancam putranya, Ribka yang merupakan ibu mereka menyarankan agar Nabi Yakub alaihissalam pergi ke Padan Aram untuk tinggal bersama pamannya Laban. Perjalanan Nabi Yakub alaihissalam ke Padan Aram adalah perjalanan yang penuh tantangan. Di tengah perjalanan, Nabi Yakub alaihissalam berhenti untuk beristirahat di suatu tempat dan bermimpi melihat tangga yang menghubungkan langit dan bumi dengan para malaikat naik turun di atasnya. Dalam mimpinya, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Mimpi ini memberikan semangat dan harapan bagi Nabi Yakub alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya dalam setiap langkah hidupnya. Nabi Yakub alaihissalam merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya selama perjalanan. Setibanya di Padan Aram, Nabi Yakub alaihissalam bertemu dengan Rahel, putri pamannya Laban. Nabi Yakub alaihissalam jatuh cinta pada pandangan pertama dan ingin menikahi Rahel. Laban pun akhirnya setuju, tetapi meminta Nabi Yakub alaihissalam untuk bekerja selama 7 tahun sebagai syarat yang harus ditepati oleh Nabi Yakub alaihissalam. Selama 7 tahun itu, Nabi Yakub alaihissalam bekerja keras tanpa lelah demi mendapatkan cintanya Rahel. Setelah 7 tahun berlalu, saat pernikahan dilaksanakan, Laban justru mengawinkannya dengan Leah yang merupakan anak dari Laban yang lainnya. Hal ini membuat Nabi Yakub alaihissalam sangat kecewa karena sangat mencintai Rahel. Namun demikian, Nabi Yakub alaihissalam tetap bersabar dan menjalani kehidupan barunya. Setelah masa itu berlalu, Laban setuju untuk memberikan Rahel kepada Nabi Yakub alaihissalam sebagai istri kedua dengan syarat bahwa Nabi Yakub alaihissalam harus bekerja lagi selama 7 tahun. Nabi Yakub alaihissalam menerima syarat tersebut dengan penuh kesabaran demi mendapatkan Rahel. Dari pernikahannya dengan Leah dan Rahel, Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai banyak anak. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 anak yang kemudian menjadi nenek moyang bagi Bani Israel, diantaranya Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Yusuf, dan Benyamin. Salah satu ujian terberat dalam hidup Nabi Yakub alaihissalam adalah kehilangan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak kesayangan Nabi Yakub alaihissalam karena lahir dari Rahel, istri yang paling dicintainya.
Nabi Yusuf alaihissalam memiliki keistimewaan yang dikaruniai kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Suatu hari, Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada ayahnya tentang mimpinya yang aneh. Inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsya wal qamara ra'aituhum li sajidin. Quran Surah Yusuf ayat 4. Aku melihat 11 bintang dan matahari serta bulan sujud kepada aku. Nabi Yakub alaihissalam sebagai seorang nabi yang bijaksana memahami bahwa mimpi itu memiliki makna penting tentang masa depan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun hal ini juga menimbulkan kecemburuan di hati saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang lainnya. Suatu ketika, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merencanakan untuk membuangnya ke dalam sumur karena cemburu terhadap perhatian yang diberikan oleh ayah mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengklaim kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh binatang buas. Ketika Nabi Yakub alaihissalam menerima berita tersebut, hatinya hancur oleh kesedihan. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu serigala memangsanya. Engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar." Quran Surah Yusuf ayat 17. Kesedihan ini menyebabkan Nabi Yakub alaihissalam kehilangan penglihatannya selama bertahun-tahun akibat duka mendalam yang dirasakannya. Meskipun mengalami kesedihan mendalam akibat kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam tetap teguh dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah berhenti berharap bahwa suatu hari nanti ia akan bertemu kembali dengan putranya. Dalam keadaan penuh duka ini, Nabi Yakub alaihissalam seringkali mengingatkan dirinya sendiri untuk bersabar. Nabi Yakub alaihissalam terus memanjatkan doa-doa dan meneguhkan hati dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonannya. Selama bertahun-tahun berikutnya, kehidupan keluarga Nabi Yakub alaihissalam mengalami kesulitan akibat kelaparan dan paceklik yang melanda tanah Kan'an kala itu. Akibatnya, anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam terpaksa pergi ke Mesir untuk mencari makanan karena kondisi tempat kelahiran mereka yang semakin sulit. Dalam keadaan putus asa ini, mereka tidak menyadari bahwa di Mesir terdapat saudara mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, telah melalui berbagai cobaan berat hingga akhirnya diangkat menjadi menteri oleh Raja Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka, tapi mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam proses pencarian makanan tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam memutuskan untuk menguji saudara-saudaranya sebelum mengungkapkan identitasnya. Nabi Yusuf alaihissalam memperlakukan mereka dengan ketat agar mereka merasa bersalah atas tindakan mereka terhadap dirinya terdahulu. Setelah beberapa pertemuan ketegangan antara Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada saudara-saudaranya itu agar mereka membawa saudaranya yang lain yang bernama Bunyamin untuk dibawa pada pertemuan berikutnya. Akhirnya semua peristiwa itu membawa pada pengungkapan identitas yang sesungguhnya oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya, sebagaimana yang termuat dalam surah Yusuf ayat 90. Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia Yusuf menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsin." Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam terkejut mendengar pengakuan itu dan mereka sangat bersalah atas tindakan mereka sebelumnya. Setelah pertemuan emosional antara Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya itu terjadi di Mesir, berita tentang kebangkitan kembali Nabi Yusuf alaihissalam sampai kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ketika anak-anaknya kembali dengan kabar gembira bahwa Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup dan telah menjadi menteri di Mesir, hati Nabi Yakub alaihissalam dipenuhi dengan harapan baru. Ketika anak-anaknya kembali ke rumah setelah perjalanan panjang itu membawa berita gembira, ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Nabi Yakub alaihissalam segera mempersiapkan diri untuk pergi ke Mesir guna bertemu dengan putranya yang telah lama hilang tersebut. Ketika akhirnya Nabi Yakub alaihissalam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam setelah sekian lama terpisah, momentum ini menjadi salah satu puncak emosional dalam kisah mereka. Dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 99 diceritakan bagaimana pertemuan itu berlangsung. Falamma dakhalu ala Yusufa
awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra insyaallah aminin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul ibu bapaknya seraya berkata, masuklah ke negeri Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Pertemuan ini penuh dengan air mata kebahagiaan setelah bertahun-tahun terpisah oleh kesedihan. Setelah pertemuan tersebut, keluarga Nabi Yakub alaihissalam menetap di Mesir dalam keadaan aman dan sejahtera dengan posisi tinggi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam sebagai Menteri Pangan Mesir selama masa kelaparan tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam dapat memberikan perlindungan serta kebutuhan bagi keluarganya. Nabi Yakub alaihissalam bersama anak-anak serta cucu-cucunya hidup bahagia di Mesir selama bertahun-tahun berikutnya. Mereka menikmati kehidupan baru ini sambil tetap menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti ajarannya. Selama waktu itu juga terjadi interaksi antara keluarga besar Bani Israel dengan masyarakat Mesir lainnya yang kadangkala menghadapi tantangan tersendiri terkait identitas serta keyakinan mereka sebagai umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi Yakub alaihissalam hidup harmonis meskipun ada tantangan dari luar. Mereka tetap saling mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari sambil terus berpegang pada ajaran-ajaran agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Di akhir hayatnya, saat mendekati ajal, Nabi Yakub alaihissalam memanggil semua anak-anaknya untuk memberikan wasiat terakhir. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Wasiat ini menunjukkan komitmen Nabi Yakub alaihissalam terhadap tauhid serta pentingnya iman bagi generasi berikutnya. Nabi Yakub alaihissalam ingin memastikan bahwa semua anak-anaknya tetap berada di jalan yang benar setelah kepergiannya nanti. Nabi Yakub alaihissalam wafat pada usia 147 tahun setelah menjalani kehidupan penuh makna sebagai seorang nabi sekaligus ayah bagi Bani Israel. Kesabaran dan keteguhannya terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta doa-doa tulus berbuah dengan pertemuan dengan anak yang paling disayanginya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.